جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستقيم كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibinal mustafa wa rasulinal murtada sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم ومن نظر إليهم لم يعذبهم أبدا وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في الحديث. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah ngaji Pelo rahimakumullah, wabil khusus kepada Sohibul Bait Pak Haji Ridho beserta istri dan keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan keberkahan dalam hidupnya, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan dalam kebaikan dan terus memberikan banyak manfaat kepada umat seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mungkin hitungan hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ulama-ulama terdahulu kalau ingin masuk bulan Ramadan, maka senantiasa menyibukkan dirinya, mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk mendapatkan anugerah-anugerah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka, bahkan tidak Allah berikan juga kepada nabi-nabi terdahulu. Di antara salah satu bukti tanda cintanya Allah kepada Nabi, kepada kita sebagai umat Nabi adalah bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan, keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Kata Nabi dalam hadis dikatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nadarallahu ilaihim wa man nadara ilaihim lam yu'adzibuhum abada." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, perhatikan ya, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang satu persatu kepada hambanya. Dipandangi, dilihatin sama Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, penglihatannya Allah nggak sama seperti makhluknya. Semua dipandang tanpa terkecuali. Dipandangin satu-satu sama Allah. Kata Nabi, "Wa man nadhara ilaihim lam yu'adzibhum abada." Barang siapa yang pada malam itu kok dapat pandangan Allah, maka orang tersebut haram api neraka menyentuhnya. Ya, kesempatan itu insya Allah akan kita dapatkan kalau kita mau beramal, mau bersungguh-sungguh. Maka saya mengajak kepada para jamaah besok tuh malam pertama Ramadan, kalau memang diputuskan Jumat malam Sabtu, usahakan malam itu jangan maksiat. Usahakan malam itu kita menangis betul kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berbuat amal sebaik mungkin. Karena ada beberapa kelompok yang memang Allah nggak ampuni pada malam itu. Yang pertama jelas orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal apapun. Syirik ini ada dua, ada syirik kabir, ada syirik shogir. Syirik kabir itu syirik betul-betul menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Syirik shogir itu dia tetap menyembah Allah, tetapi keyakinannya bukan kepada Allah. Nah, termasuk syirik shogir itu, syirik khafi itu kata Nabi adalah riya dalam beramal. Maka kesempatan ini jangan sampai kita lewatkan. Celaka bagi umatku yang apabila bulan Ramadan telah mendatanginya dan pergi meninggalkannya, falam yughfar lahum, dan dia tidak mendapatkan apa-apa pada bulan Ramadan. Kapan lagi coba Allah kasih kesempatan emas kepada kita? Yang wajib Allah lipat gandakan menjadi 70, yang sunnah Allah lipat gandakan menjadi wajib.
nggak kita dapatkan tuh di selain bulan Ramadan. Kalau kita sholat sunnah di Ramadan, maka terhitung pahala wajib. Kalau kita sholat wajib, terhitung 70 kali kita mendapatkan pahala wajib. Masya Allah, banyak sekali keuntungannya. Siangnya Allah berikan kepada kita puasa yang Allah wajibkan. Malamnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnah sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita harus persiapkan diri kita dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Karena Ramadan yang begitu sangat sempurna ini, ibadahnya kalau kita tidak dasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, kata Nabi, amalnya akan sia-sia. Banyak orang beramal tapi nggak Allah terima. Di antara sebabnya karena beramal tanpa ilmu. Karena ilmu itu penting sekali dalam kehidupan itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, benda, kekayaan, pangkat jabatan, tidak. Tetapi para nabi mewariskan ulama yang Allah berikan ilmu dalam hatinya. Tidak ada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya orang-orang ahli ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih aku sukai, lebih baik daripada kamu sholat sunnah semalaman suntuk. Penting jadi kita tahu ilmu-ilmu dalam amal itu penting sekali. Ada orang beramal tanpa ilmu nggak Allah terima. Tapi ada orang berilmu belum amal masih Allah terima. Ingat-ingat ya. Orang beramal tanpa ilmu nggak Allah terima. Tapi ada orang berilmu belum beramal, maka masih Allah terima ilmunya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas fikih tentang puasa yang berkaitan dengan puasa. Lagi-lagi dalam setiap ubudiyah itu mengumpulkan 5 perkara. Syarat, rukun, sunnah, makruh, batal. Itu kunci itu. Syarat sahnya puasa. Syarat itu satu amal yang harus ada sebelum kita mengerjakan amal, itu namanya syarat. Syarat ingin masuk ke SMP terfavorit misalnya. Apa syaratnya? Kamu harus punya nilai yang besar. Maka nilai yang besar itu harus sudah ada sebelum dia masuk sekolah yang dia inginkan. Maka syarat agar amal kita diterima, yaitu kita harus mengetahui bagaimana perintah-perintah Allah yang betul. Maka yang pertama dalam ibadah itu syarat. Syarat dalam puasa, syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat sahnya zakat, syarat sahnya pergi haji, syarat sahnya umroh. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, dia wajib Islam. Punya keyakinan sempurna kepada Allah, ini pokok, fondasi pertama. Dia berakal dengan sempurna. Akil. Ya. Islam berakal. Islam berakal. Kemudian syarat sahnya yang ketiga, balik. Balik itu dalam fikih kalau laki-laki 9 tahun. 13 tahun sampai 15 tahun. Atau keluar tahu dia mimpi. Kalau perempuan keluar darah haid. Ada anak kecil, dia sudah berakal. Dia Islam berakal, tapi belum balik. Maka dia belum wajib puasa. Ada orang dewasa Islam balik, tapi kadang-kadang suka ketawa-tawa sendiri. Maka dia pun gak wajib puasa. Jadi
Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik. Yang keempat, wal qudratu ala saum, mampu untuk berpuasa. Kapan itu? Al imtina'u anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mampu menahan dari lapar dan minum mulai azan subuh sampai azan maghrib. Itu syarat tuh. Ya, syarat. Sebelum kita mengerjakan amaliyah puasa, maka syaratnya 4 tadi. Jangan ngantuk dengernya nih. Supaya kita ngerti. Biar nanti pulang dari sini tuh kita sampaikan kepada keluarga kita. Syarat sahnya puasa tuh 4 ternyata. Islam, akil, balik, dan mampu untuk berpuasa. Maka kalau sudah mengumpulkan 4 perkara ini, kamu sudah mengaku Islam dengan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu sempurna akalnya, mengetahui kalau kamu melanggar kamu dosa, mengetahui mana yang hak mana yang batil, itu namanya berakal sempurna. Kamu juga balik, kamu juga mampu untuk berpuasa, maka 4 perkara ini menjadi syarat sahnya ibadah puasa kita. Kemudian setelah syarat, apa? Yang kedua rukun. Rukun dalam mengerjakan puasa. Yang pertama, dia harus niat setiap malam. Puasa itu ada 3. Niat wajib, niat qadha, niat puasa nazar. 3 puasa ini niatnya setelah sholat maghrib sebelum azan subuh. Ya, jadi niat puasa tuh bukan 3, sorry. Niat puasa tuh ada 2. Niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Nah, puasa wajib ini ada 3. Ada puasa yang ada, yaitu puasa Ramadan. Ada puasa yang qadha, puasa Ramadan yang ditinggalkan. Kemudian ada puasa yang sifatnya sunnah karena dia berjanji, maka jadi wajib. Maka itu disebut dengan niat puasa yang wajib. Nah, besok nih puasa Ramadan, maka niatnya itu sebelum azan subuh. Jangan sampai kita niat pas azan subuh maka nggak sah puasanya. Puasanya kita nggak sah, tapi kita wajib imsak. Contoh misalnya, Ustadz Kuku karena malam pertama Ramadan dia tidak niat puasa 30 hari. Di malam ke-19 dia lupa, capek. Pulang dari ngajar, setelah sholat maghrib dia tidur. Kemudian sholat isya, habis isya tidur lagi, nggak tarawih juga nggak sahur. Pas bangun azan subuh, di tengah-tengah azan subuh, kayaknya gue belum niat deh semalam. Maka nggak sah tuh puasanya. Tapi dia tetap wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum. Jadi maksimalnya orang niat puasa wajib itu pokoknya sebelum azan subuh. Tapi kalau niatnya puasa sunnah, maka batas akhirnya adalah sebelum azan zuhur. Paham di sini insyaallah. Maka yang pertama niat. Nah, Imam Malik rahmatullah alaih berpendapat bolehnya menggabungkan niat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang penting niatnya di malam pertama. Maka saya mengajak kepada para jamaah, nanti malam pertama setelah sholat taraweh atau setelah sholat maghrib, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya Allah, dalam hati saya niat berpuasa tahun ini, Ramadan ini 30 hari full. Sehingga kalau seumpama di tengah jalan kok kita lupa niat, maka kita sudah niat di malam pertama Ramadan. Nah, kita sebagai kelompok yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i,
walaupun kita sudah niat berpuasa 30 hari full pada malam pertama, tetap setiap malam kita diwajibkan untuk niat. Paham di sini? Paham nggak? Jelas ya. Nah, niatnya itu yang kedua tabyitun niat, menginapkan niat. Jadi menginapkan di situ kita harus ada azam dalam hati, yang penting sebelum azan subuh. Paham di sini insyaallah? Jelas gak? Aman di sini? Aman ya? Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang puasanya itu sendiri. Puasa secara bahasa artinya al-imsaku, menahan diri dari perkara apapun. Ketika seseorang tidak mau berbicara kepada temannya, itu disebut dengan puasa secara bahasa. Misalnya Ustadz Gifari lagi capek, diajak sama Pak Haji Ridho, ayo Ustadz kita pergi cari makan. Enggak saya pengen istirahat aja di rumah. Istirahatnya Ustadz Gifari secara bahasa disebut dengan puasa, disebut dengan imsak. As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa secara bahasa artinya dia menahan diri. Contohnya Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika beliau difitnah berzina oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu, maka beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma. Terus falan ukal yauma insiya. Bahasanya inni nazartu lirrahmani sauma. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar untuk tidak berbicara. Jadi kalimat sauman dalam ayat itu adalah diambil untuk tidak melakukan perbuatan apapun karena sakit hatinya Sayyidatuna Maryam terhadap orang-orang di luar, terhadap Bani Israel di luar Masjidil Aqsa. Diamnya kita disebut dengan imsak. Paham di sini insyaallah? Jelas ya? Saya tulis. Ini penting banget di dalam amal kita ini. Jadi biar kita tuh amal tuh jelas, bukan katanya. As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Menahan diri. Ya, puasa secara bahasa menahan diri. Dalilnya tadi, inni nazartu lirrahmani sauma. Ini yang bukan jadi pembahasan kita. Yang jadi pembahasan kita adalah puasa secara istilah. Wa syar'an, adapun puasa menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati fi zamanin makhsusin wa waqtin makhsusin. Udah lah, gak usah diharokatin lah. Al-imsaku anil muftirati fi zamanin makhsusin. Perhatikan, puasa secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa tuh perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa itu ada secara zahir, ada secara batiniah. Yang secara zahir secara fikih batal puasanya. Makan, minum, berhubungan badan di siang hari, mengeluarkan sperma dengan disengaja. Ada 9 pokoknya perkara yang membatalkan puasa. Fi zamanin maksusin, pada bulan yang telah ditentukan oleh Allah langsung, yaitu bulan suci Ramadan. Wa waqtin maksusin, dengan waktu yang telah ditentukan. Kapan itu? Min tulu'il fajri
ila ghurubis syamsi. Dari mulai azan subuh, ingat nih azan subuh bukan imsak, sampai azan maghrib. Jadi kalau seumpama kita bangun tidur telat, sementara pengumuman imsak sudah lewat 5 menit, ya kita masih boleh makan. Karena kan sampai dari mulai azan subuh, bukan waktu imsak. Imsak itu kan persiapan kita untuk wanti-wanti menuju sholat subuh. Paham di sini? Ngerti nggak? Biar nanti Ramadan tuh kita tuh betul-betul Allah terima amal kita itu. Nah, puasa secara istilah adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang dalam fikih perkara yang membatalkan puasa secara lahiriah ada 9 tuh perkara yang membatalkan puasa. Ada juga nanti secara batiniah, puasanya sah, tapi nggak tahu di hadapan Allah dia punya nilai puasa apa enggak. Mana dalilnya? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kata Nabi. Nanti akan datang banyak di akhir zaman kepada umatku, mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali 2, lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa, dia tidak membatalkan dirinya secara lahiriah, tapi membatalkan puasanya secara batiniah. Ghibah, hasad, sum'ah, toma, namimah, takabur, wujub, marah, berantem. Secara fikih sah puasanya, tapi secara batiniah nggak tahu di hadapan Allah tuh punya nilai puasa apa enggak. Apa mungkin itu orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa puasanya, tapi kata Allah, la wala saumalak, kamu tidak ada puasa. Kok bisa? Ente puasa tapi ente mencuri. Ente puasa tapi ente nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Kan lucu. Puasa nggak sholat. Bingung juga mikirnya ya. Ya. Puasa tapi belum menutup aurat. Sayang puasanya. Maka hati-hati. Saya punya kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Karena tadi saya nggak pulang. Jadi dari jam 2 berangkat ke Bekasi. Pulang dari Bekasi sampai sini tadi azan Isya lah, bilang azan Isya itu. Jadi nggak baca-baca kitab. Di situ Imam Ghazali mengatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara batiniah. Namanya kitab Mau'izatul Mu'minin, karyanya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Itu banyak banget di situ tuh. Artinya orang-orang kayak Imam Ghazali mah ngeri dalam hal-hal kayak gitu. Hati-hati kita nih. Nah, kita nih yang mau kita bahas dalam fikih perkara yang membatalkan puasa secara lahiriah. Yang kalau kita mengerjakannya batal puasa kita. Orang yang ketika batal puasa tetap dia nggak boleh makan. Kalau dia makan di siang hari karena batal yang tidak ada uzur, maka dosa besar. Hati-hati. Kayak contohnya lupa niat tadi. Orang yang lupa niat itu tetap siangnya nggak boleh makan, tapi dia nggak terhitung puasa. Sehingga nanti ketika bulan Syawal datang, dia wajib mengkodok puasa yang tidak pakai niat itu. Iseng makan nasi, makan Indomie goreng dua bungkus haram. Kenapa? Tidak menghormati hari puasa. Sama saja dia suul adab kepada Allah. Ini kadang-kadang kita di warteg sama di warung nasi padang tuh kakinya doang kelihatan. Kepalanya nggak ada. Makanya benar kata Nabi, di antara barokahnya Ramadan tuh Allah merantai, memborgol setan-setan jahat. Itu Imam Nawawi mengatakan setan jahat itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, memang bosnya setan.
bosnya setan pokoknya, pembesarnya iblis tuh dirantai sama Allah. Yang kedua, kok masih banyak yang maksiat? Bukan karena setan, tapi hawa nafsunya yang menggoda dia. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, emang dirinya sendiri tuh iblis. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih maksiat, kita ambil pendapat yang ketiga aja, kata Kiai Uzairon. Emang dirinya iblis. Karena memang jin itu kan dalam Al-Quran namanya kan ada dua ya. Syaitan minal jinni wal insi, di mana ayatnya sih? In yuha ba'dhum ila ba'd itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan itu dalam dua bentuk. Ada bentuk memang bentuk jin, yang kedua bentuknya bentuk manusia. Jadi antum kalau pengen ngelihat setan, betul-betul setan bentuk manusia, lihat orang-orang yang di Ramadan kok masih maksiat. Ternyata itu setannya, ngeri. Bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Saya mah siapa? Cuman copy paste, cuman baca, saya sampaikan sama jamaah. Biar ngaji itu jelas, ada dasarnya, ada dalilnya. Kata Muhtadurin itu siapa? Orang banyak dosa, nggak pantas ngomong kata saya. Kata Imam Nawawi, yang ngarang Sahih Muslim, yang ngarang Syarah Muhadzab, yang ngarang Riyadus Shalihin, yang ngarang Lubabul Hadis, yang ngarang Minhajut Thullab. Banyak banget kitabnya beliau. Beliau tuh saking asiknya belajar kitab, saking asiknya ngarang kitab, usia 55 belum nikah. Kalau kita usia 38 belum nikah bukan karena ngarang kitab, tapi emang nggak laku-laku. Iya. Kalau kita, ente kenapa nggak nikah-nikah? Biar kayak Imam Nawawi. Lu jelek. Iya, lu jelek. Innalillahi. Imam Nawawi mah nggak nikah. Beliau sibuk ngarang kitab. Sebutannya ulamaul uzzab. Ulama uzzab, al-ulamaul uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Udah asik pas ditanya sama ibunya, "Le, kapan rabi? Emang umurku piro?" Udah 55 tahun. Innalillahi. Ya karena saking asiknya sama kitab, saking asiknya sama agama. Kayak kemarin saya dapat ceritanya yang khidmat Gus Mahmud. Dari banyak pengajar Dauratul Hadis di Temboro, Gus Mahmud itu putranya Kiai yang nomor 3 yang laki, itu jamnya paling banyak. Beliau tuh punya jam 2:30 pagi. Ngajar jam 2:30 pagi sampai azan subuh, habis azan subuh sholat subuh, wiridan, ngaji daurah. Terus sampai jam 7, kemudian ngaji lagi daurah lagi. Sampai jam 10, jam 10 baru istirahat, jam 12 ngaji lagi sampai 2:30 pagi lagi. Tidur 1 jam. Kemarin di sini 2 hari. Antum nggak kesini, padahal ngelihat ulama tuh, masya Allah. Sholatnya kemarin di sini 8 lembar, katanya. Saya nggak ikut karena nggak ada. Iya. Jadi ada orang-orang yang memang Allah udah kasih kenikmatan dalam amal. Iya. Jadi kayak begitu-begitu mereka udah asik. Kayak makan di atas sama beliau itu. Khidmat saya sama beliau. Baca kitab aja, sembari makan baca kitab. Baca kitab sembari makan tuh. Kalau kita sembari makan nonton Korea. Hah? Umur beliau 22 tahun. Gus Mahmud? Mana sih? 33, Gus Yusuf sama aku. Oh 28. Masya Allah. Hafal Quran dari umur 7 tahun. Antum 7 tahun ngapain? Nyari encu buat cupang. Devian 7 tahun udah jadi golfer tuh. Diajakin main gundu sama Ustadz Teguh. Emang gundu apaan sih? Devian gak tahu gundul. Devian gak tahu gundul. Mau main gundu gak mas? Kata Ustadznya nih.
Ustadz Kuku, emang gundu apaan sih? Saya nggak tahu gundu deh, biar. Ente 7 tahun ngapain? Nyari encu, ngadu cupang, main yang apa tuh? Hah? Bukan yang kayak biji karet. Pasang agar. Gus Mahmud 7 tahun udah hafal Quran. Sudah 20.000 hadis sekarang. Hafal Mukhtasar Bukhari. Kemarin cerita lagi beliau, putranya Kiai Ubed namanya Gus Ibrahim, Gus Baim, umur 9 tahun, hafal Quran, baca kubro 30 juz tanpa salah. Dari mulai habis maghrib selesai sebelum subuh. Nggak tahu putra keberapa. Kiai Ubed, Kiai saya tuh punya istri 4, anaknya 32. Total semua anaknya. Ya. 32 jumlah total anak, tapi jadi semua. Ini kita punya anak 1 nggak jadi-jadi. Bagaimana punya 2? Apalagi 4. Mumet, makin mumet kepala kita. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Makanya beruntung di sini nih Arido nih, masya Allah. Estafet terus orang-orang soleh. Estafet terus. Kemarin di antara nasihatnya Gus Yusuf dalam acara tasyakuran miladnya Mami, pesannya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Sulaiman yang nomor 3-nya adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari circle-nya orang-orang soleh. Antum tuh kalau pengen selamat 1, kalaupun nggak bisa ngaji, nggak bisa amal, 1 aja, jangan lepas orang-orang soleh. Udah. Kata para sahabat, tidak ada hari yang paling membahagiakan dalam hidup kami kecuali dipastikan pada hari itu ketika Nabi mengatakan al-mar'u ala man ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Itu semua sahabat tasyakuran, motong ontak semuanya itu. Semua sahabat tuh ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah kami ingin bersamamu dalam surga, bagaimana caranya? Maka Nabi santai, kata Rasulullah, kalian tuh akan dikumpulkan pada hari kiamat dan di surga bersama orang-orang yang kalian cintai. Kami mencintaimu ya Rasulullah. Tidak ada hari yang paling membahagiakan kecuali hari itu. Ini kita nih bukan nggak soleh, malah benci sama orang soleh, nyalahin orang soleh, nggak seneng sama orang soleh, disuruh ngajinya susah amat. Udah walaupun kalau nggak bisa ngaji, nggak punya amal, paling nggak ente tuh di gerbong paling belakang, megang tuh buntutnya orang-orang soleh. Siap insya Allah ya. Tahajud nggak bisa, amal nggak bisa, baca Quran juga nggak bisa juga kumpul sama orang soleh. Mau jadi apa? Apa? Dunia teh nggak enak, akhiratnya juga melempem, wes angel. Aduh, paham di sini insya Allah. Baik, kembali ke pembahasan. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah sekarang kita bahas perkara yang membatalkan puasanya. Ya, perkara yang membatalkan puasa itu ada 9. Ya, yang pertama, masuknya benda apapun, masuknya cairan apapun, masuknya perkara ke dalam lubang yang 5. Ya, pertama, masuknya sesuatu ke lubang yang 5. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, kemaluan bagian depan laki-laki atau perempuan, yang kelima dubur, kemaluan bagian belakang perempuan atau laki-laki. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan badan di siang hari.
Ramadan. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Muntah sengaja. Yang keempat, 5, 6. Haid, nifas, melahirkan. Yang ketujuh, keluar air mani dengan sengaja. Yang kedelapan, musafir. Yang kesembilan, riddah murtad. Dah. Hilangnya ini udah 5 belum? Sudah 9 belum sih? Oh hilang ya. Oh sorry, musafir salah. Berarti musafir itu yang uzur ya. Hilangnya akal. Hilangnya akal. Nah, dihafalkan nih. Apapun yang masuk lewat 5 saluran yang sudah melewati batas ketentuan dalam fikih, maka itu membatalkan puasa walaupun tidak mengenyangkan. Kalau makan minum jelas mengenyangkan perut kita, tapi kalau perkaranya air masuk lewat telinga, itu kan nggak kenyang perut kita. Lagi-lagi bukan perkaranya karena kenyang atau tidak kenyang, tapi perkaranya taat atau tidak taat. Ini disampaikan Nabi. Batasannya mulut itu kapan? Batasannya mulut itu melewati adnal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Keluarnya huruf goin dengan kho. Jadi sudah melewati batasnya huruf qaf dan kaf, ya, melewati batas huruf qaf dan kaf, itu udah batal puasa tuh. Jelas ya, insya Allah. Ada nggak yang 5 di situ? Berarti A, tapi kerasa ke tenggorokan pahitnya. Gimana tuh? Nah, nggak batal karena bukan lubang yang diinfus. Ramadan batal nggak puasanya? Nggak batal karena bukan lubang yang bukan lubang yang 5. Tapi kalau diinfusnya untuk kesehatan dan kekuatan dia puasa, maka batal. Karena syarat sahnya puasa apa tadi? Nomor 4, mampu berpuasa. Berarti kalau ada orang suntik kuat di siang-siang Ramadan untuk supaya kuat puasa, mampu nggak dia puasa? Berarti dia nggak usah puasa. Enak kan kalau tahu fikih? Santai, tenang. Ini gimana nih Pak Ustadz nih? Aduh mata saya sakit. Enggak. Tadi saya ngajar di Baitul Salam. Jadi ada ibu-ibu yang nanya, saya tuh kalau Ramadan nggak pernah buang air besar. Kenapa? Ya Allah, ternyata gembleng Ustaz jelaskan itu. Masya Allah. Kok bisa? Iya dulu saya pernah ngedenger ya. Kan kalau izin ya, kalau kita ngeluarin kotoran, jadi kan agak melebar. Terus yang kulit nempel di dubur itu masuk lagi, itu takut batal. Nanti jadi 2 batu nanti jadinya. Iya, takut orang tuh. Karena nggak paham. Paham di sini? Nangis batal nggak nangis? Kalau air matanya diminum benar batal. Jelas di sini insya Allah. Hidung sama telinga itu ukurannya segini 1 ruas nih. Jadi kalau misalnya hidung bapak gede sampai masuk ke sini baru tuh batal tuh.
Saya mau tanya, istinsyak dalam wudhu di siang Ramadan sunnah apa enggak? Ustaz Gifari ngomong makruh, mana dalilnya Ustaz Gifari? Haram apalagi, pelanggaran. Ini loh dijelaskan dalam kitab ini. Tetap sunnah. Tapi untuk bisa nggak antum jangan sampai melewati suara dengungan mim yang bertasdid. Maka kata para ulama dalam fikih nggak usah, untuk lebih menjaga yang wajib daripada kita ingin menyempurnakan sunnah sementara wajib kita batal. Kan enak, makruh, haram. Ustaz Gifari nih, tolong dilihatin Ustaz Gifari nih. Oh gitu. Oh, contoh yang salah katanya, jamaah sekalian. Tetap sunnah. Tapi khawatir kalau kita menghirup sampai ngelewatin getaran mim yang bertasydid dengan nun yang bertasydid, maka itu jadi batal puasa kita. Karena hidung ini dia ada tempat keluarnya suara, bukan tempat keluarnya huruf. Makhorijul huruf ada 17, punya 5 pintu. Pintu pertama al-jawuf, pintu kedua al-halqi, pintu ketiga al-lisan, pintu keempat asyafatain, pintu kelima al-khaysum. Dari 5 pintu ini, yang 3 tempat keluarnya makhraj, yang 2 hanya tempat keluarnya suara. Nah, yang 2 tempat keluarnya suara ini adalah huruf-huruf yang muqaddar, huruf-huruf yang nggak punya rumah. Huruf dibagi menjadi 2, ada huruf yang muqaddar, ada huruf yang muhaqqaq. Huruf yang muqaddar adalah huruf-huruf yang nggak punya tujuan. Di antaranya adalah huruf-huruf mad. Kemudian huruf yang muhaqqaq adalah huruf-huruf yang punya rumah. Dia kalau pulang tuh ke rumah. Jadi kalau di sini ada orang pulang yang nggak ke rumah berarti muqaddar. Paham di sini? Mumet-mumet kepala. Ya gitu, kalau pengen jadi kiai harus tahu semua. Ya maksud gitu. Paham? Nah, al-jawf itu tempat keluarnya suara. A, I, U. Lil hawa'i tangtahi, seperti lautan yang tak bertepi. Contohnya wadduha. Enggak boleh wadduha wal laili idza saja. Makanya saya keras banget sama Ustaz Arido. Perhatikan tuh hamzah yang di akhir kalimat. Kalau nggak ada jangan ada. Biar kita nih jadi hafal Quran, hafiz Quran, yang betul-betul hafiz Quran. Jadi bukan wan nazi'ati gharqa. Itu kan seperti ada hamzah yang ada hamzah yang bersukun. Tapi karena di situ adalah alif mad, maka wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta, bukan wan nasyitati nashta, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tempat keluarnya suara adalah rongga hidung. Itu nggak ada huruf yang keluar, tapi tempat keluarnya suara. Apa yang keluar darinya? Nun yang tasydid dengan mim yang tasydid. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Ustaz Evan jazariyahnya dong. Pakai mic. Pokoknya buat tes lah Ustaz Arido tuh ngomong. Wa adhiril gunnata min nunin wa mim idza ma syuddida. Dan jelaskanlah nun yang bertasydid dengan mim yang bertasydid ketika ditasydid keduanya. Enak kan kalau ngaji tahu mah. Tajwid ada dalilnya. Ditanya tajwid tapi nyalahin nggak pakai mazhab. Tajwid nggak ngerti. Enak nggak kalau ngaji? Nyesel nggak dulu kita ngajinya nggak sungguh-sungguh? Hah? Alhamdulillah nyesel masih di dunia. Coba kalau dikubur. Ya kan? Nyesel nggak Bang Sopan dulu temenan sama saya?
Enggak, sekarang Bang Sopan di situ, saya di sini nyesel nggak ngelihatnya? Nyesel. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Alhamdulillah nih teman-teman saya MI semua nih. Ini teman-teman MI semuanya nih, Masya Allah. Bawa rombongan ya. Terima kasih ya, Masya Allah. Berkah semuanya. Nah, kalau seumpama masuk air sudah melewati tempatnya suara nun dan mim, batal. Jadi bisa nggak kalau kita istinsak tuh begini, ambil air, tapi nggak sampai sini, nggak mungkin. Makanya ulama daripada ente batal yang wajib mendingan nggak usah, cukup begini aja. Yang penting masih ada masukkan air ke jelas nggak di sini? Kemudian yang ketiga telinga, sama satu ruas kayak gini nih, kayak gini nih. Ada yang telinganya sampai masuk segini, kan nggak ada. Maka bisa dipastikan orang tuh kalau pakai katembat berarti kan udah dalam banget, itu batal puasanya. Kan nggak kenyang Pak Ustadz, iya bukan kenyang nggak kenyang, tapi ini perintah. Kita harus taat. Apa buah dari taat? Wa ing tuti'uhu tahtadu. Siapa yang taat, petunjuk datang. Kemudian yang selanjutnya kubul dubur, udah hubungan badan di siang hari Ramadan, ya. Udah jam 10. Hubungan badan di siang hari Ramadan nggak boleh. Termasuk dosa besar. Siang-siang Ramadan berhubungan badan. Haji Pemri, hati-hati ente. Ayatnya gimana? Ayatnya Sahro ini sebelum Sahro ini mutatabi'ah ininya. Oh, coba baca. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Mana itu? Kulu washrabu. Itu bukan itu. Ya, syahro ini mutatabi'aini taubatan minallah. Puasanya orang yang hubungan badan orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, maka dia wajib qada Ramadannya, kemudian dia taubatnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan coba-coba. Mau dicoba? Dosa. Udah ya, sekarang ini udah selesai lah, udah aman semuanya ya. Musafir, muntah dengan sengaja, haid, nifas, melahirkan, keluar mani dengan disengaja. Hubungan badan di siang hari Ramadan tuh batal. Kenapa? Karena masuknya sesuatu ke kubul. Betul nggak? Masuknya sesuatu. Jadi kalau seumpama ini izin banget. Ada perempuan iseng masukin pulpen, itu bisa batal puasanya. Emang fikih begitu Mas Haji? Fikih itu contohnya aneh-aneh. Di fikih ada namanya wati syubhat. Ya, Ustaz Evan tahu kan wati syubhat? Wati syubhat itu karena dulu rumahnya belum besar-besar, yang satu rumah tuh ada 10 keluarga. Pas capek pulang dari safar, rumahnya gelap. Dia masuk ke kamar adiknya, ternyata adik iparnya. Hubungan badan dia itu orang. Pas bangun tidur, abang juga. Sama-sama nggak tahu, nggak dosa. Kalau sekarang ente coba-coba begitu, dosa. Awas aja Haji Ridho sama Aga nih. Memang fikih itu di luar nalar semua, fikih itu. Suka aneh fikih itu, bener. Makanya ada fikih, ada usul fikih. Kayak gitu. Iseng lah memasukin pulpen. Sama, antum juga sama. Misalnya antum kemasukan semut nih, tidak sengaja. Terus antum keluarkan dengan tusuk gigi itu, yang lubang pipisnya itu batal tuh puasa itu. Misal, ini kan contoh. Itu batal tuh. Nah, ini bagus nih pertanyaan Ustaz Kifari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini dubur nih.
Sunnahnya itu begini. Kenapa Allah berikan ini kasar sama kita? Itu di antara perintah, di antara hikmahnya adalah agar kita itu kalau cebok dengan ini saja, bukan dengan memasukkan begini. Ini haram, perkaranya haram, dan ini menyakitkan. Kalau ini kita lakukan di siang hari Ramadan, maka membatalkan puasa. Sampai hari ini orang muzakarah adat istinja, itu teman-teman sebagian jamaah mengajarkan kalau istinja cebok bagian belakang dimasukin jari kita, itu nggak boleh kayak gitu. Paham nggak? Jelas ya? Jadi itu membatalkan puasa. Makanya kenapa Allah kasih ini nih, yang kasar nih Allah tuh masya Allah. Jadi begini aja, ini cukup nih. Kapan batasan sucinya? Bukan pakai sabun. Batasan sucinya itu ketika ini sudah keset. Kalau masih ini licin, berarti belum suci. Coba, antum baru tahu sekarang ya. Berarti selama ini antum bagaimana sholat? Coba, pakai sabun biar keset. Enggak, sabun tuh enggak menghilangkan najis, teman-teman. Yang menghilangkan najis itu air yang mutlak, bukan sabun. Antum mandi jenabat pakai shower yang keluar sabun, itu nggak sah mandinya. Kalau kita istinja, kemudian baru 3 kali cebokan, ini masih licin, ditambah sabun yang supaya keset, maka berarti antum kemana-mana bawa najis. Allahu Akbar, tapi celananya najis, tangannya najis. Iya, lihat aja nanti di hadapan Allah, banyak banget orang-orang yang Allah nggak terima sholatnya karena nggak ngaji. Iya, jangan pakai sabun dulu, sampai keset dulu. Saya punya guru fikih namanya Ustadz Mukhtar, Allah yarham. Beliau wafat kemarin lagi keluar 40 hari di Malaysia. Itu ngajar fikih detail banget di kelas 5 itu. Ngajarin begitu tuh, sampai keset. Ukuran kesetnya kan kita yang ngerti sendiri. Bukan ditambah sabun supaya keset, bukan. Tapi keset dari antara gesekan batnul kaf kita dengan dubur. Kalau udah keset selesai. Paham gak? Sedetail itu coba Nabi menjelaskan. Ternyata kita baru tahu. Makanya datang ke Al-Mau'idhah, ngaji fikih di Al-Mau'idhah. Senin malam Selasa. Nah, sekarang yang uzur yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang kedua agak nih. Yang keempat, orang tua. Yang keempat, sakit. Yang kelima, 67 haid, nifas, menyusui, 8 hamil, yang ke-9 musafir. Nah, ini urutan nih, biar nanti kita tahu urutan-urutannya, mana yang kodok, mana yang nggak kodok. Baik, fokus di sini. Kita bikin puzzle kodok tambah fidyah. Anak kecil, kalau dia nggak puasa, kodok nggak? Tidak. Fidyah nggak? Kenapa coba? Syaratnya belum sempurna. Orang gila kalau dia nggak puasa kodok nggak? Fidyah nggak? Hah? Oh, silang aja. Baik. Makasih sarannya satu. Oh gitu. Oke. Ya. Oke. Ya.
Marah Ustaz nih. Apa ya? Baik. Anak kecil tidak kodok, tidak fit. Orang gila tidak kodok, tidak fit. Fidyah. Orang tua yang udah lanjut usia. Apa? Kodok enggak? Tidak. Fidyah enggak? Jadi jangan antum paksa orang tua suruh puasa. Karena kita nggak ngaji, orang kita punya kakek umur 90 tahun, kek wajib puasa. Kalau nggak puasa dosa, kek karena ini puasa Ramadan wajib. Itu tempeleng aja cucu kayak gitu tuh. Wajib. Terus orang sakit ada dua. Kalau sakitnya memungkinkan sembuh, maka wajib qadha. Kalau kalau sakitnya tidak memungkinkan sembuh, maka dia tidak qadha tapi wajib fidyah. Paham? Ada umur 30 tahun, kamu sakit-sakitan terus. Kayaknya udah nggak ada kemungkinan sembuh deh. Gulanya tinggi, komplikasi penyakit dah. Maka orang yang seperti itu dia nggak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah. Jelas nggak? Haid, qadha apa fidyah? Qadha. Nifas, qadha apa fidyah? Qadha. Nifas itu 30 hari puasa, kalau dia pas lagi nifas nggak puasa. Ya. Nah, orang-orang yang ini mereka boleh makan di siang hari. Tapi kalau seumpama kita sengaja nggak karena nggak niat, maka kita nggak boleh makan di siang hari. Kalau ini boleh makan di siang hari, tapi makannya jangan terang-terangan, ngumpet. Menyusui dengan ibu hamil sama. Kalau khawatir karena anaknya, perhatikan. Kalau khawatir karena anaknya, dia wajib qadha, dia wajib fidyah. Kalau khawatir karena dirinya, bukan karena anaknya yang dia susui atau karena anaknya yang dia kandung, karena dirinya tok, maka dia wajib. Kalau khawatir karena anaknya ya. Tadi saya jelasin apa? Ya, wajib qadha, wajib fidyah. Kalau khawatir untuk dirinya sendiri, bukan untuk anaknya. Pokoknya dia mah khawatir untuk dirinya sendiri, anaknya sehat, bugar, ada susu ada susu formula, maka dia qadha saja, tidak harus fidyah. Musafir qadha. Tidak harus fidyah. Jelas nggak? Jelas nggak? Harus jelas. Itu ada tingkatan boleh ataukah lebih baik? Baik. Kalau qasar itu Allah sangat senang banget. Diambil keringanannya. Tapi kalau puasa, kalau memungkinkan bisa dilanjutkan puasanya, lanjutkan. Kalau seumpama keterangannya waktu itu, kalau seumpama menyusahkan, maka dahulukan untuk tidak berpuasa. Kalau seumpama memungkinkan dia berpuasa, lebih baik puasa. Tinggal lihat keadaan dia aja. Kayak gitu. Kalau saya mampu nih, tapi nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Tapi dari mulai malamnya udah niat puasa. Jadi mulai berangkatnya, mulai makannya, mulai pas berangkat. Kalau berangkat setengah 4 sore, ngapain nanti nggak puasa? Pulang kampung setengah 4 sore, mendingan puasa. Paham di sini insyaallah. Jelas insyaallah. Terus jangan gak niat puasa dulu. jangan gak niat puasa. Jadi memang harus niat puasa dulu. Dulu kami gitu juga, perpulangan wali santri disampaikan sama Kiai Fatah, niat puasa dulu bagi teman-teman yang naik kapal laut. Dari pondokan niat puasa. Kalau memang udah sampai di perjalanan keluar dari Temboro, ya udah mau nggak puasa ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, teman-teman yang tahun kemarin masih punya utang puasa 5 hari lagi, kan sekarang nggak mungkin nih dapat nih, karena kan kita insya Allah malam tarawih itu kan malam Sabtu, Jumat malam Sabtu.
maka nanti Syawal besok dibayar qadhoannya tambah dibayar fidyahnya. Ya, dihitung teman-teman di sini nih. Teman-teman di sini yang dikasih waktu sama Allah 360 hari ternyata masih main-main sampai utang sama Allah aja belum dibayar. Nanti besok Syawal besok langsung bayar qadhoan yang tahun lalu, tambah nanti maghribnya pas buka puasa bawa beras 1 kilo kasih ke orang miskin. Fidyahnya 1 mud sama dengan 600 gram. Ya kurang lebih kemarin dihitung 1 kilo. Ya ku ya. 700 gram ya, 1 kilo. Dan itu fidyah itu diberikannya mentah. Kayak hewan kurban. Kalau akikah sunnahnya diberikan matang. Nah kalau fidyah zakat itu sunnahnya diberikan mentah. Paham di sini insyaallah. Nah, pembagian zakat dengan fidyah itu kemana yang lebih utama? Ke kerabat yang miskin. Contoh misalnya kita punya kakak miskin, itu dulu. Kita punya saudara miskin, itu dulu. Baru nanti setelah itu tetangga kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Alladzi yusaqihu jaruhu. Orang yang tetangganya merasa terganggu dengan dirinya. Wallahi dia tidak mukmin, kata Nabi sampai 3 kali. Demi Allah dia bukan orang beriman. Demi Allah dia bukan orang beriman. Demi Allah dia bukan beriman bagi mereka alladzi yuwasiquhu jaruhu. Orang yang merasa tetangganya terganggu sama dirinya. Teriak-teriakan malam-malam, ketawa-tawa malam-malam, nyanyi-nyanyi. Speakernya sampai diketanggain. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah cukuplah insyaallah ya. Nanti kurang-kurangnya tinggal tanya sama saya insyaallah ya. Udah terlalu malam ini, jam 22:17. Sebenarnya masih panjang, belum ada sunnahnya, belum ada makruhnya. Itu nanti tanya aja sama saya insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan di sini? Ayo. Kasih waktu 3 menit lah. Ayo, silakan. Baik, Pak Bambang. Puasa itu kita kan lupa jadi ada puasa 2 tahun yang lalu belum terbayar karena nggak ingat. Nah, pada saat ingat ada kenangan baru ingat saya waktu itu tidak puasa. Nah itu berarti kan 2 tahun yang lalu. Nah yang dikodok itu ya 2 tahun yang lalunya dikodok ditambah berarti dibayar fidyah 2 kali. Hitung aja semua totalnya berapa. Setiap tahun misalnya 1 tahun ada 5, tahun kedua ada 7, berarti 12. Berarti ngasih fidyahnya 12 kilo. Kodo juga, Pak Mamang kan masih mampu. Jadi 12 hari puasa untuk kodo, tambah 12 kilo untuk bayar fidyah. Sama-sama. Ya. Enggak wajib. Batal secara batinnya itu urusan pahala, urusan hati kita sama Allah udah. Ya, jika Allah berkehendak diampuni. Jika Allah nggak berkehendak, ya udah kita nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Tapi secara fikih sah. Bang Bonar sholat pakai jubah hasil menang slot. Sholatnya sah nggak? Sah secara fikih. Tapi nggak tahu nilai pahala sholatnya kan rubah ashasin sodirin kan kata Nabi. Ada orang yang mengangkat tangannya, rambutnya awal-awalan, kakinya penuh debu, dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, kata Nabi, mat'amahu haram, masyarabahu haram, malbasahu haram. Kamu ngapain begitu? Makanan kamu haram, minuman kamu haram, pakaian kamu haram. Ya kan? Hati-hati di sini teman-teman yang kemarin masih main judi slot, judi online, beli jaketnya mereka sholat subuh, Allahu Akbar. Slot. Akhirnya nggak keterima sholatnya. Tadi di mukadimahnya ada mangkoma ramadhana di mana bisa berbirullahu mata min dambi. Itu artinya mereka tuh berdiri untuk sholat, berdiri maksudnya untuk sholat sunnah atau sholat wajib sehingga diampuni dosanya selama 1 tahun. Di situ nakirohnya artinya bebas. Yang penting dia amal pada malam itu. Ya,
Tadi saya bukan baca man koma, man soma. Man soma ya. Tapi man koma juga ada. Man koma Ramadhana ghufira lahu taqaddama min dzambi. Itu komanya di situ isim nakiro yang artinya bebas, maknanya luas. Baca Quran, mau sedekah. Di malam itu kalau Allah terima maka Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Maka dalam riwayat yang lain, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa makna dari setahun yang akan datang? Dijaga, tidak bisa dijaga dari melakukan dosa besar. Nggak berzina, nggak mencuri, nggak akul walidain, seperti itu. Artinya bukan sholat tarawih saja gitu. Bukan. Kalau sholat tarawih saja kasihan yang nggak tarawih. Iya nggak? Keseluruhan dari sholat sunnahnya. Iya. Maksudnya kalau fokusnya makna dari hadis itu adalah sholat tarawih, kasihan dong teman-teman kita yang kerja nggak sholat tarawih. Ya. Maka saya pesan teman-teman yang mampu tarawih, silakan tarawih sebisa mungkin, karena tarawih itu tidak terbatas. Ya, tarawih tidak terbatas. Jangan membatasi tarawih. Tarawih itu luas. Nabi itu tarawih 3 malam aja di masjid. Selainnya sholat tarawihnya sampai azan subuh. Berapa rakaat? Gak tahu bilangannya berapa rakaat. Nah, mulai dibuat jumlah rakaat di masa Sayyidina Umar. Terus kalau kita sholat tarawih yang 20 rakaat, terus yang kita sholat tarawih yang 8 kita bilang 20 rakaat bid'ah. Ente sama Sayyidina Umar tentang Nabi tahuan siapa? Benar nggak? Di sini teman-teman silahkan bawa kitab fikih siapapun, mau mazhab apapun, bawa ke hadapan saya. Kalau para imam mazhab mengatakan tarawih 8, nggak ada. Seluruh imam mazhab tarawihnya 20 rakaat, sepakat ajma'ala ummah. Ya, jadi kalau kita bilang yang 8, ente nggak ikut Nabi ente. Ya kan, Nabi aja 8. Bro, yang bikin 20 rakaat pertama Sayyidina Umar, bro. Disepakati dengan seluruh sahabat. Ente tahu apa sama Rasulullah tentang Rasulullah? Hafal hadis saja kagak? Artinya yang 8 silahkan, jangan menyalahkan. Yang 20 jangan juga. Rasulullah nggak terbilang sholatnya, jangan juga gitu. Yang harus kita pikirkan adalah yang nggak sholat isya. Bukan yang nggak sholat tarawih loh, yang nggak sholat isya. Ente nggak tarawih, tapi kan nggak sholat isya. Tapi kan ini kan tarawih. Oh, pahala lu nggak dapat. Kata siapa lu, bro? Ya. Maka teman-teman di sini yang kerjanya sampai malam, kalau bisa 8, kalau bisa 2, 3, yang penting menghidupkan malam Ramadan. Insyaallah ya. Enak kan kalau gitu? Insyaallah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Haji, nanti Ramadan ada bikin tarawih? Hah? Enggak, maksudnya kita ngaji blok. Boleh. Ya, insyaallah. Kan ya, kan insyaallah kan puasa kan Sabtu besok. Jadi supaya ya rame yang ikut, kita buatnya weekend aja, Jumat malam atau Sabtu malam. Nah, jadi mungkin kalau puasa mulai besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi, Sabtu depannya, Sabtu berikutnya kita tarawih bareng-bareng. Di sini tarawihnya insyaallah. Tuh, Ustaz Gifari nanya soalnya, bukan saya yang nanya, Ustaz Gifari. Apa bro? Ketika habis tarawih mau tahajud gitu. Oh boleh. Terus di sini juga ada tahajud 1 juz. Tiap malam. Imamnya sudah kita list. Salah satunya Ustaz Gifari imamnya. Kapan lagi coba sholat tarawih 1 juz? Tapi bacanya cepat, aman bacanya. Alif Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Itu bacanya. Enggak Alif Lam. Wah, itu jam 11 baru kelar.
Ya, yang mau taraweh 1 juz sampai 2 juz datang aja ke sini, insya Allah. Ya. Oh ya, yang mau ke Temboro, insya Allah kita juga mau berangkat ke Temboro. Ya, itu sudah menjadi amaliyah wajib kata Mas Haji, sholat taraweh 30 juz semalam. Ya, belajar menghidupkan amalan-amalannya Rasulullah SAW. Jangan cuma yang 8-nya aja. Yang sholat semalaman itu juga kita amalkan dong. Udah cari yang 8 aja. Udah ya insya Allah ya. Nanti kita musyawarahkan lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana Allahumma ighfir lana ya Allah Allahumma ighfir lana wakhtar lana wasaddidna Allahumma barikna fiha warzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma kammil ma'aniha kammil ma'aniha kammil mabaniha kammil mabaniha asri aradiha abqiha ila yaumil qiyamah abqiha ila yaumil qiyamah adim barakatiha ya Allah adim barakatiha ya Allah adim barakatiha ya Allah Allahumma haula'i talamid wa tilmizat alladhina ja'u fi anha'il alam Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an katsiran tayyiban mubarakan fih Allahumma zidna wa la tanqusna akrimna wa la tuhinna wasurna wa la tafdahna atina wa la tusir alaina ilaika rabbi fahabbibna wa ila salihil a'mali fawaffiqna wa ila adaika rasulika fansurna ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika arjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan ballighna Ramadan ballighna Ramadan wafiqna ya Allah lihya'i lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana ta'ala وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الشحب والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء
taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Islamana wa siyamakum